Selamat pagi, Selamat hari Minggu. apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Adik-adik yang ada di rumah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama Halo Hello Ola. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri ya. Nah adik-adik, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kami diperbolehkan untuk bersekutu di pagi hari ini, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Melewati mulut dan bibir kami, kiranya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik Tuhan, yang memberikan kepada kami konsentrasi dan juga kelancaran untuk bisa bersama-sama beribadah serta mendengarkan cerita kita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, amin. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, hidup tak selamanya berjalan mulus. Hidup butuh masalah agar kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata agar kita tahu cara merendahkan hati. Butuh dicela agar kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa agar kita tahu bagaimana cara mengucap syukur. Butuh senyum agar kita tahu kita punya cinta. Dan butuh orang lain agar kita tahu kita tak sendiri. Ayo adik-adik yang di rumah, kembali kita naikkan pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri ya. Sedang ku jumpa Yesusku.
adikku yang ada di rumah, jadikan hati kita selalu damai, agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, serta membahagiakan sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Big or Small, kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Terima kasih ya Tuhan, karena di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap firman yang kami baca, sehingga kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Nas pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE diambil dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namun bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga,
Demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Amsal pasal 25 ayat 25. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita firman Tuhan melalui cerita Alkitab, kembali kita menaikkan pujian dengan judul Tinggallah dalam Yesus yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 356 bait 1 sampai 2. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kusembah dan kumuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memiliki hati kami, Engkau juga yang memiliki dan mengujinya. Curahkan dan nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada kami atas segala perbuatan kami yang tak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, sebab Engkau Allah yang setia menjaga dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan cerita yang akan kakak bawakan untuk kita semua? Oke, kalau sudah siap, konsentrasi, perhatikan kakak baik-baik dan dengarkan apa yang akan kakak ceritakan untuk kita. Nah adik-adik, minggu ini kita memasuki minggu sengsara yang ketiga. Karena itu kakak akan bercerita, ya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Nah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, untuk membaca dari apa yang sudah kakak ceritakan ini, adik-adik bisa baca di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Oke, adik-adik sudah siap dengarkan cerita dari kakak ya? Nah, oke, kalau begitu perhatikan kakak baik-baik. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya. Pertanyaannya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada juga yang mengatakan engkau seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya lagi, kata kamu, siapakah aku ini? Petrus, ya, mewakili para murid yang lain, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah adik-adik, jawaban Petrus ini benar. Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Yesus adalah Sang Juru Selamat dan Tuhan bagi umat manusia, bagi yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, Yesus melarang Petrus dan murid yang lain ya untuk memberitahukan kepada orang-orang lain pada waktu itu
karena belum waktunya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setelah mendengar pengakuan dari Petrus, Yesus pun mengajar para muridnya dengan berkata, anak manusia akan banyak menanggung penderitaan. Nah, anak manusia ini tertuju kepada diri Yesus sendiri yang adalah Mesias. Artinya adik-adik, Yesus akan menanggung banyak penderitaan, bahkan Yesus akan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam, dan ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Dan juga Yesus akan dibunuh, ya. Dan setelah itu Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, mendengar perkataan Yesus tersebut, murid-muridnya, terkhususnya Petrus, ya, Petrus langsung menarik Yesus dan menegur Yesus. Wah, berani sekali ternyata ya sikap Petrus ini, berani menegur Yesus. Dan setelah ia menegur Yesus, yang terjadi adik-adik, Yesus berpaling melihat murid-murid yang lain dan Yesus memarahi Petrus. Yesus berkata begini, enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan engkau berpikir apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, adik-adik, kita akan bertanya-tanya mengapa Yesus marah sampai mengatakan enyahlah engkau iblis, ya. Ini bukan berarti Petrus iblis, tidak adik-adik ya. Tapi di sini Yesus ingin menyampaikan bahwa siapapun orang yang ingin menghalangi jalannya untuk menuju salib, untuk menerima ataupun menanggung penderitaan sebagai jalannya akan menerima kemuliaan di mana ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka siapapun yang berusaha untuk menghalangi jalan tersebut, ya, rencana Allah di dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias, maka orang tersebut sudah dipengaruhi oleh iblis, ya. Jadi Petrus pada waktu itu menjadi alat yang digunakan oleh iblis untuk, ya, berencana menggagalkan apa yang menjadi jalan Mesias untuk harus menderita. Nah, adik-adik, setelah Yesus marah, ya, enyahlah engkau iblis, maka Petrus pun akhirnya memahami dengan baik dan benar apa itu Mesias yang sesungguhnya, yaitu Mesias memang harus menderita sebagai bukti kasihnya, ya, pengorbanannya untuk menjadi juru selamat dan Tuhan yang akan membawa kebebasan umat dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, Petrus pun pada akhirnya ia memiliki pemikiran yang benar tentang Mesias, dan ia pun akhirnya menjadi pengikut Kristus dengan pemikiran yang benar tentang Mesias. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setelah itu Tuhan Yesus, ya, memanggil banyak orang dan murid-muridnya dan berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah, adik-adik, artinya Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikuti dia, tapi siapa yang mau. Kakak mau tanya, adik-adik mau nggak mengikuti Yesus? Pasti mau, amin ya, amin. Kakak juga mau loh, kakak memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik juga pasti memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi menjadi pengikut Yesus, adik-adik, ada syaratnya. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Nah, menyangkal diri artinya adik-adik, walaupun kita adik-adik masih anak-anak, menyangkal diri kita harus hidup, bukan lagi hidup menurut apa yang kita anggap dan kita pikirkan benar, melainkan kita hidup menurut apa yang menjadi kehendak dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita hidup, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya adik-adik, kalau dalam kehidupan kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, terkhususnya ayah dan ibu kita. Kita di rumah sering nih ditegur, dimarahin oleh orang tua kita. Kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu
adalah bahwa mereka tidak sayang sama kita karena suka memarahi dan menegur kita. Tapi adik-adik, kita tidak tahu bahwa dari sisi ayah dan ibu kita, mereka menegur dan memarahi kita sebenarnya karena mereka peduli dan sayang sama kita. Kalau dari sisi kita, kita akan merasa tidak suka karena dimarahin. Tapi kalau dari orang tua sendiri, orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga tidak heran ya, orang tua kita kadang sering menegur dan memarahi kita karena orang tua kita tidak mau kita jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah. Nah, kalau kita berpikir apa yang dilakukan mereka itu adalah hal-hal yang tidak kita suka, tetapi sebaliknya apa yang mereka lakukan semuanya adalah demi mewujudkan kasih mereka terhadap kita, anak-anaknya. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya adik-adik, mari dari sekarang kita hidup ya, menyangkal diri, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya antara kita dengan orang tua, kita dapat menghargai dan menghormati orang tua kita sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan, bukan sesuai dengan kebenaran yang kita inginkan ya, tapi yang Tuhan inginkan, menghargai dan menghormati orang tua kita. Nah adik-adik, kemudian mengikut Tuhan itu harus pikul salib ya. Artinya adik-adik kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak selalu dalam keadaan yang kita harapkan, yaitu aman-aman saja, baik-baik saja, suka-suka saja, dan dalam keadaan yang membahagiakan. Nah, tapi menjadi pengikut Tuhan kita harus siap untuk pikul salib. Artinya banyak tantangan, banyak resiko, dan banyak kesulitan yang bisa saja nantinya di depan sana akan kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita setiap pikul salib kita untuk menghadapi setiap tantangan dan resiko, penderitaan, kesulitan yang nantinya akan kita hadapi dengan cara kita tetap taat dan setia berpegang teguh pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Terkhususnya kalau dalam situasi COVID-19 ini, mari adik-adik dengan memikul salib kita di tengah kesulitan sekarang ini, banyak di luar sana orang menderita, banyak di luar sana orang mengalami kesulitan, kita buktikan bahwa kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam doa kita, dan dalam tingkah laku kita dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk menjadi pengikut Kristus ya, sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal, ambil bagian tinggal dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Sampai bertemu lagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Mulia, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman yang sudah kami dengarkan melalui pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus dan melalui syarat-syarat untuk mengikut Dia. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus, Engkau telah menderita, tapi Engkau juga telah memperoleh kemuliaan, di mana Engkau telah bangkit dari maut dan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sebagai pengikut-Mu, kami anak-anak-Mu, walaupun kami masih anak-anak, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik, baik dalam menyangkal diri kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, bahkan juga hidup dengan pikul salib. Walaupun kami masih anak-anak, kami diajarkan untuk selalu setia menghadapi situasi kehidupan, tantangan dan resiko sebagai pengikut Kristus. Biarlah Tuhan kami tetap setia, bahkan tidak takut walaupun kami harus kehilangan nyawa untuk Tuhan, untuk
iman kami percaya bahwa melalui itu semua Tuhan sudah sediakan kehidupan yang kekal bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami pun menyerahkan seluruh kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Kiranya dalam masa pendidikan, walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini belajar di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kemampuan, sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah orang tua kami, ayah dan ibu, beserta dengan seluruh keluarga kami pun, Tuhan memberkati, memelihara dan melindungi mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, kuasa-kuasa jahat, dan hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKI Parapah ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa dalam melayani-Mu ya Tuhan, terkhususnya dalam pelayanan seksi pelayanan anak, dalam mengajar anak-anak-Mu di Jemaat GKI Parapah. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahagia itu sederhana, bagaimana kita menyikapinya dan mensyukurinya, sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan positif. Maka kebahagiaan selalu mengalir di kehidupan kita. Sebagai persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Kunaikan puji syukur dalam doa dan permohonan kepadamu Bapa, yang senantiasa menjaga kehidupan kami saat bangun maupun saat tidur. Engkau Allah yang memandang hina diri kami, bahkan saat kami sangat berkurangan di hadapan-Mu. Namun oleh belas kasihan-Mu, Engkau senantiasa menjaga kami hari ini ya Bapa. Pakailah kami menjadi berkat lewat setiap langkah perbuatan dan perkataan kami, sehingga kasih-Mu yang ada pada kami boleh menjadi bagian sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah pada kami seperti yang Engkau mau. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi bersama dengan lagu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyikan 2 kali. Dengan rela hatimu
Selamat beribadah buat semua yang menjalaninya hari ini. Semoga hari ini penuh berkat. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia juga dalam perkara besar. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai anak sekolah minggu, Tuhan, kami boleh ada bahkan di hari ini bisa bersama-sama beribadah meskipun kami masih dalam suasana siaran online. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami setiap hari. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kehidupan kami masing-masing, akan segala pendidikan yang kami tempuh selama ini. Semua boleh berjalan dengan baik, hanya oleh tuntunan kasih dan penyertaan-Mu saja ya Bapa. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Terima kasih, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita menyanyi dari pujian yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah, dinyanyikan 2 kali. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.